memberikan pelajaran berupa coba-coba. Jadi saya jalan masuk puskesmas, saya mikir habis itu dengar ceramah, nangis saya nggak bisa baca Quran. Ya Allah, kok nggak bisa baca Quran ya Allah? Saya ingin bisa baca Quran. Pelan-pelan, baru ikut TPA. Anak-anak kecil itu masih baca alif bata kelas 2 SMA. Tapi 6 bulan mulai belajar, alhamdulillah. Saya coba memberanikan diri untuk pondok dan lain sebagainya. Kita coba, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan hidayah kita. Lalu orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada Allah. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Allah memberikan sebuah perumpamaan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 261. Jadi Allah itu mengibaratkan orang yang berinfak, yang menginfakkan harta di jalan Allah itu bagaikan menanam satu butir benih yang dia menunjukkan 7 tangkai. Jadi 7 tangkai. Dan di tiap-tiap tangkai Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Allah kebaikan, masya Allah. Jadi nikmatnya perniagaan sama Allah, kita memberikan satu benih kebaikan, Allah akan melipat gandakan. Tapi berbeda dengan manusia. Ketika kita membelanjakan harta kepada manusia, akan ada timbulnya kekecewaan. Maka fungsi dari sedekah ini atau menginfakkan di jalan Allah ini sebagai pembersihan masih ada hubungannya dengan hati. Ini hubungannya ke bab amal solehnya. Maka ketika kita sebelum memulai sesuatu, baik itu pekerjaan, aktivitas, atau mahasiswa di sini mau belajar, Ustaz saya pernah berkata, mulailah dengan kebaikan. Menginfakkan 10.000 dimasukkan ke kotak amal. Sambil berdoa, ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mintakan apa yang kita inginkan, maka perlahan seiring berjalannya waktu Allah akan mengabulkan. Jadi nikmatnya Allah memberikan kemudahan kepada hambanya itu. Jadi dekat sama Allah itu kita nggak perlu sampai ke akal, tapi dengan menyebutnya di dalam hati aja, Allah telah dekat. Bahkan kalau di Al-Kahf ayat 16 menyampaikan bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Maka gitu, ketika dimanapun kita menyebutnya, Allah akan hadir dan memberikan pertolongan. Lalu kita melihat di ayat selanjutnya, di ayat ke-4 Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman tadi sudah disebutkan, orang-orang yang ketika disebut nama Allah kebetulan hatinya, dibacakan Al-Quran, dia bernama keimanannya, mereka yang bersolat, mereka yang bersedekah, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman, mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Masya Allah. Udah kita kerjain amal soleh, dikasih nikmat, dicukupi rezekinya, diberikan ketenangan hidup, ini kompleks. Maka ketika kita hidup menghadirkan Allah di dalam hati kita, maka akan terlihat sangat jelas bagaimana Allah itu benar-benar bersama prasangka hambanya. Kalau kita datangi Allah dengan cara berlari, Allah akan lebih lagi. Ketika kita mendekat Allah seperti apa? Perumpamaannya seperti itu. Maka jangan sampai hidup kita lupa dari mengingat Allah. Jangan sampai hidup kita sampai meninggalkan Allah begitu saja. Karena mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memperoleh derajat yang tertinggi. Derajat tinggi di manusia mungkin jabatan
persahabatan itu tidak bisa menjamin kita masuk surga. Tapi ketika kita sudah mencapai derajat yang tinggi di mata Allah, Bapak-bapak Ibu sekalian, maka dicukupkan rezekinya, dicukupkan ketenangan hatinya. Maka kalau ada 3 kriteria harta, maka harta yang pertama itu adalah qalbun syakir, yaitu hati yang bersih. Jadi impactnya, feedbacknya, ketika kita sudah beribadah benar kepada Allah, mengutamakan Allah dalam segi kehidupan kita, maka impact yang dihasilkan adalah yang qalbun syakir. Apa itu qalbun syakir? Ada yang tahu? Hati yang bersih hatinya, suci kembali. Ketika hati itu sudah bersih, maka untuk apa ya? Ini rasa iri, dengki, penyakit hati hilang. Maka ketika hati sudah bersih, maka untuk mengerjakan sesuatu itu akan terasa mudah, dengan rasa senang, tanpa ada rasa mengeluh atau bersyukur sama sekali. Jadi hatinya tenang. Lalu setelah kita mengamalkan zikir tadi, yang kedua bisa musik, yang artinya lisan yang selalu mengucapkan zikir. Ini adalah nikmat juga, karena nggak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa berzikir di hadapan Allah. Karena yang menentukan zikir itu adalah bentuk keimanannya serta ketakwaannya. Maka ketika kita sudah tahu wujud takwa di dalam hati kita, niscaya kita akan tahu jalan itu. Oke, jamaah sholat double makmur yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin akan terakhir saya akan membawakan sedikit kisah bagaimana mungkin ini familiar di dalam telinga kita, tapi tak bosan-bosan saya menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kisah yang menjadi awal saya untuk berubah pada saat itu, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Saya pernah pergi ke perpustakaan itu membaca sebuah buku Sirah Sahabat, yang salah satu sahabatnya itu bernama Sauban. Nah, pasti udah mendengarkan Sauban. Sauban ini adalah sahabat tercinta Rasulullah, ahli ibadah. Kalau sholat subuh itu posisinya itu di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan, dan hadirnya itu sebelum azan. Padahal jarak dari rumah menuju ke masjid itu 3 jam perjalanan. Pada saat itu dia adalah tidak ada kendaraan berjalan, ya, dia mau berjalan. Maka ini yang menjadi ciri khas Sauban di hadapan Nabi, bahkan menjadi sahabat ya. Kalau orang sekarang ini, anak muda sekarang itu bestinya Nabi banget. Jadi bestinya Nabi, karena melihat Sauban ini adalah orang-orang yang benar-benar berjalan atas dasar takwa. Coba bayangkan 3 jam perjalanan jalan kaki gelap-gelapan menuju ke masjid, tapi sholat gak pernah telat. Itu namanya Sauban. Jadi suatu ketika itu Nabi bersama para sahabatnya, ya, sahabatnya datang ke masjid. Tiba-tiba tidak menemui Sauban di tempat spesialnya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana Sauban? Biasanya jam segini udah hadir. Biasanya jam segini Sauban udah ada di tempatnya, tapi kok belum ada ya? Lalu Rasul menjawab, sabar kita tunggu sampai sholat Rasul itu hampir telat subuh. Lalu tidak ada kehadirannya, tidak ada kabarnya. Akhirnya Nabi melanjutkan sholat. Lalu setelah sholat mengajak para sahabat untuk datang ke kediaman Sauban. Lalu bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan istri dari Sauban. Lalu bertemu dan mengatakan, "Hai istri Sauban, di mana Sauban sekarang?"
sudah bertanya-tanya sama masyarakat, akhirnya ketemu rumahnya, ketemu dengan istrinya, dan ditanyakan istrinya, di mana sahabat? Istrinya menjawab, wahai Rasulullah, innalillahi, sahabat telah tiada. Nangis Rasulullah. Lalu bertanya, wahai istri sahabat, apakah ada 3 wasiat penting yang beliau sampaikan sebelum ajalnya datang? Maka istrinya menjawab, ada ya Rasul, apa itu? Ada 3 pesan sebelum Sauban meninggal. Beliau berteriak, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak yang baru lagi? Kenapa tidak semuanya? Itu sahabat tidak memahami perkataan itu. Namun Rasulullah bisa menafsirkannya. Maksudnya itu apa sih teriak itu? Jadi dalam lika-liku perjalanan menuju ke masjid, hadirin rahimahullah, Sauban ini seringkali bertemu dengan fakir miskin yang dia sedang kelaparan. Sauban membawa sepotong roti, lalu dibaginya menjadi 2. Satu untuk fakir miskin itu, dan satu untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke masjid. Setiap orang yang mau mati atau meninggal, amalannya itu diperlihatkan, hijabnya dibuka. Maka pada saat itu teriak keras, kenapa tidak semuanya? Saya memberikan sepotong roti saya kepada fakir. Allah telah melimpahkan pahala yang begitu luar biasa buat saya. Apalagi saya memberikan roti itu semuanya. Masya Allah. Jadi sampai apa ya? Kayak merugi gitu ya. Kenapa nggak semuanya gitu? Ngasih roti. Padahal separuh aja gitu ya. Udah mewakili pahala yang begitu besar yang Allah berikan. Apalagi semuanya. Kalau orang bisa kembali ke dunia dan tahu nikmatnya pahala, maka orang itu ingin kembali, bahkan menangis, memohon, ya Allah kasih 1 detik aja kembali ke dunia untuk beramal soleh. Nah ini kisah ini cukup relevan. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru lagi? Jadi perjalanan berikutnya, Sauban bertemu dengan hamba sahaya yang dia sedang kedinginan. Menujunya kemana? Membawa baju. Ya, jadi yang dalam ini bajunya baru, yang luar ini lusuh. Sudah mulai lama lah, nggak lusuh tapi lama. Akhirnya Sauban memberikan yang luar ini kepada hamba sahaya tersebut. Kedinginan. Orang yang kedinginan tersebut udah tidak kedinginan lagi. Maka ditampilkan amalannya dan berteriak waswas, kenapa tidak yang baru lagi? Saya memberikan baju yang di luar aja, baju lama, kepada hamba saya sedang kedinginan. Allah telah menghapuskan sedikit dosa saya, menambah pahala saya, dan Allah mencukupkan ketenangan hati saya. Luar biasa. Karena sedekah itu bisa menggetarkan hati, menggerakkan jiwa sosialnya. Hati tambahkan di situ. Merasa merugi. Andaikan 1 detik saja saya dikembalikan ke dunia, orang meninggal dikembalikan ke dunia, maka dia akan melakukan hal itu. Karena sudah tahu ganjarannya. Nah ini yang terakhir. Kenapa tidak yang jauh lagi? Ini yang agak luar biasa, yang membuat motivasi menuju ke masjid pada saat itu. Jadi jarak dari rumah beliau Sauban menuju masjid 3 jam perjalanan beberapa ibu-ibu, dan itu dilakukan jalan kaki. Nah lalu apa yang dikatakan Sauban? Kenapa tidak yang jauh lagi? 3 jam perjalanan saya menuju masjid itu telah menghapuskan dosa saya. Langkah kaki kanan saya menambah pahala. Coba andaikan 4 jam, 5 jam, 6 jam saya
segala bentuk aktivitas kita di muka bumi ini, Bapak Ibu, adalah sebenarnya sedang mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Sebelumnya ini sudah jam berapa Pak? Masih sejam lagi. Temanya masih kan? Temanya selesai. Kita sampai udah ya? 6 lah. 5 menit ya? Oke, siap. Jadi urgensi itu kita tadi dari tema yang sudah saya bacakan, zikir kita mempengaruhi amal soleh kita, mengingat Allah akan mempengaruhi segala bentuk aktivitas kita. Karena kita memerlukan keyakinan dalam beramal soleh, yakin akan diterima amal ibadahnya, yakin kalau ini jalan yang terbenar, dan yakin Allah akan memberikan syafaat serta nikmatnya yang disangka-sangka kepada kita. Maka kepada para jemaah hadirin rahimakumullah, pesan khususnya bagi saya pribadi dan kepada para jemaah, mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, mengingat-ingat kebesaran Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan itu finalnya di dalam diri kita. Kalau perlombaan dunia yang menentukan manusia, tapi perlombaan akhirat amal ibadah itu yang menentukan adalah kebahagiaan akhirat. Maka dari ayat yang tadi kita bisa berjalan atau bisa mengingat-ingat bahwa kebaikan itu adalah tertentu di dalam kebiasaan. Maka kita saling mari-mari bersama-sama, saling mengingatkan sambil dengannya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Maka ketika ini sudah berlaku di dalam hidup kita, dalam bersosial kita, dalam bermasyarakat kita, insya Allah kita menjadi ummah-ummah yang madani, ummah-ummah yang baik, ummah-ummah yang insya Allah akan mendapatkan jannahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus yakin bahwasanya Allah akan mempermudah setiap langkah kita menuju akhirat jika kita ada kemauan. Kunci dari segala bentuk kehidupan kita adalah kemauan. Ketika kita ada kemauan untuk beribadah, mengkatalisatorkan diri kita atau memberikan semangat ruhiyah di dalam hati kita untuk berbuat kebaikan, maka insya Allah ini menjadi bekal kita untuk akhirat yang lebih bahagia lagi. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salah perkataan, perbuatan atau literatur yang bisa disampaikan, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Jadi sama-sama kasih belajar. Mohon nanti dibantu bimbingannya kepada masyarakat masyarakat makmur. Barangkali ada salah literatur ataupun ayat, nanti bisa langsung disampaikan. Itu tadi ayatnya masih ada yang sumpah, nggak apa-apa. Insya Allah diterima dengan ikhlas, karena kita yakin kritik itu adalah, mungkin kritik itu pahit, tapi sejatinya pahitnya itu menyembuhkan. Obat itu ya walaupun ada yang manis, kita banyak yang pahit. Jadi kita, tapi obat itu walaupun pahit itu menyembuhkan. Itu fungsinya dari hidup juga. Maka di balik kesulitan juga itu ada kemudahan. Maka itu disimpil di dalam Al-Quran juga. Maka mari sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan pagi hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad